Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi lan nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, para shaimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita, memberikan kesempatan kepada kita sehingga alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki garis finish Ramadan. Inilah yang menjadi kewajiban bagi kita semua untuk mentafakuri, muhasabah terhadap ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan insya Allah sampai kepada kita yang masih berpegang terhadap sunnah Rasulullah SAW. Hadirin kaum muslimin, para shaimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah seorang murid dari Imam Ahmad bin Hanbal menanyakan kepada beliau, kapan waktunya istirahat? Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, waktu istirahat kita adalah ketika kaki kita menginjakkan di surga. Masya Allah. Inilah ucapan yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah seorang ulama, mujtahid. Malamnya digunakan oleh beliau menulis. Tidak ada hentinya mencari ilmu, mendakwahkan ilmunya, dan bahkan hari-harinya penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari narasi yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, jika kita kaitkan dengan kondisi saat ini, di akhir Ramadan, kita tinggal beberapa hari lagi. 2 hari lagi kita akan menyelesaikannya. Maka semangat untuk terus beribadah harus dipertahankan. Madrasah Ramadan itu mendidik kita untuk terbiasa. Di dalam bahasa Arab, pembiasa disebut dengan tabiat. Jadi kalau tabiat itu adalah pembiasaan yang diulang-ulang. Maka itu tidak boleh berhenti untuk terus beribadah, untuk terus mengabdi. Karena seyogyanya orang-orang mukmin itu kehidupannya adalah serunya ibadah. Lelahnya maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang tidak meyakini keberadaan Allah dan tidak meyakini terhadap diutusnya Rasulullah SAW. Maka dalam surah Al-Ghasyiyah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amilatun nasibah tasla naron hamiyah." Bekerja, beraktivitas sampai melelahkan, tetapi justru tasla naron hamiyah, dia membawa pekerjaan itu justru masuk ke dalam api neraka yang sangat panas. Ayat ini bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis karena melihat sosok seseorang yang baik sekali. Dia sangat empati kepada orang lain, berwajah atau bermuka yang manis dan tidak pernah menyakiti orang lain, tetapi dia tidak beriman kepada Allah. Maka Umar bin Khattab menangis karena sayang melihat di dunianya baik, tetapi dia masuk neraka. Hidupnya dengan banyak beraktivitas kebaikan-kebaikan sampai melelahkannya tanpa istirahat, tetapi justru dia masuk ke dalam api neraka. Kapan kita berhentinya? Maka kalau tadi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan waktu istirahat kita ini adalah ketika
kita sudah menginjakkan kaki kita ke surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Hijr ayat 99, ayat yang terakhir. Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Beribadahlah engkau kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sehingga sampai kepadamu al-yakin. Arti yakin menurut Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya adalah al-maut atau al-qiyamah. Jadi beribadahlah kepada Allah sampai kematian datang kepada kita, karena kematian itu akan memutus dari aktivitas yang kita lakukan. Maka setelah Ramadan ini kita tidak boleh berhenti, tidak boleh malas-malasan, tidak boleh mengenal kata lelah untuk terus beribadah. Semuanya lillah, semuanya karena Allah. Pasti Allah akan melihat sejauh mana aktivitas ibadah yang kita lakukan, dan itu akan kembali kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, dan mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan kepada kita keberkahan, sehingga hidup kita insya Allah selamat dunia dan akhirat. Demikian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.